Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Amar Khalifah. Saat ini saya sedang bekerja sebagai part-time AI researcher di BISA AI dan sedang menjalani kuliah S1 di Teknik Biomedis ITB. Nah, langsung saja kita akan bahas tentang materinya. Sebelum memulai tentang materi Excel for Data Analytics, saya ingin membawakan sebuah ilustrasi yang bisa teman-teman bayangkan. Nah, misalkan suatu hari teman-teman bekerja di sebuah karir di bidang yang mengharuskan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berurusan dengan data. Datanya ada banyak, datanya kompleks, ada besar volumenya. Nah, gimana cara bapak ibu bisa memaksimalkan pekerjaan dengan sebanyak itu volume data yang harus diolah, dilihat, dan dipertimbangkan. Nah, data-data tersebut pasti jika bisa diolah dengan baik, bisa menghasilkan berbagai informasi yang nantinya bisa digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Misalnya dalam konteks bisnis, kita mau melihat nih, apa sih hubungannya variabel X dan variabel Y. Misalnya, di daerah mana yang salesnya paling besar, produk jenis apa yang salesnya paling besar, dan lain sebagainya. Itu kan bisa membantu untuk mengambil keputusan dalam bisnis. Atau misalnya dalam konteks pemerintahan, kita juga bisa lihat strategi apa yang paling bagus hasilnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kumpulan data itu tidak berguna jika tidak diolah untuk menghasilkan info-info penting yang bisa dipakai untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, di masa-masa sekarang ini, lagi populer banget kan ya data science dan lain sebagainya. Dan seringkali yang diangkat menjadi tools yang digunakan untuk data science, data analytics, dan sebagainya adalah Python atau R. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang baru menyentuh data science sekarang, untuk menguasai Python atau R itu tuh cukup butuh proses yang cukup panjang. Nah, ternyata ada juga trik-trik yang bisa kita gunakan dengan Microsoft Excel untuk mempermudah proses analisis data. Nah, kemudian ketika kita telah mengolah data-data tersebut menjadi info, informasi yang telah kita dapatkan ini harus bisa kita sampaikan kepada pihak lain. Nah, mungkin ada beberapa cara-cara, misalnya dengan paragraf-paragraf yang menjelaskan kesimpulan dari datanya, atau mungkin dengan gambar-gambar ilustrasi dan lain sebagainya. Tapi beberapa kasus membutuhkan data itu harus disajikan dengan mudah dimengerti, dan dia bisa lihat informasi penting dari bentuk-bentuk visualisasinya. Jadi selain untuk menganalisis, kita juga perlu untuk memvisualisasi data yang telah kita peroleh. Nah, hal ini lagi-lagi bisa dibantu oleh Microsoft Excel. Ada banyak fungsi-fungsi yang bisa mempermudah proses visualisasi data. Nah, terakhir, selain dari mengambil informasi dan memvisualisasikan data, ada lagi hal lain yang cukup penting, yaitu adalah membantu pengambilan keputusan, khususnya yang paling optimal. Jadi dalam beberapa kasus, dalam pengambilan keputusan, kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Kita tahu ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil, dan setiap pilihan itu punya konsekuensinya. Nah, jika kita bisa memodelkan pilihan ini dalam masalah matematis, kita bisa mendekati untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan metode optimisasi. Nah, lagi-lagi hal ini bisa dilakukan dalam Excel. Jadi, pada hari ini, saya akan mencoba untuk berbagi tentang Excel dan beberapa fitur-fitur dasarnya. Lalu kita bisa mencoba menggunakan pivot table atau itu adalah salah satu fitur di Excel yang bisa mempermudah untuk merangkum dan memvisualisasikan data. Dan yang terakhir adalah optimisasi dengan Excel Solver. Pertama kita akan bahas tentang Excel dan fitur-fiturnya. Ini bisa dilihat di gambar yang ada di sebelah kiri. Excel ini adalah salah satu program spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft, dan dia berguna untuk kalkulasi, untuk alat-alat membuat grafik, membuat pivot tables, dan juga untuk bahasa pemrograman yang disebut dengan VBA. Jadi Excel ini spreadsheet. Maksudnya spreadsheet itu apa? Maksudnya kita bisa mengorganisasi data dalam bentuk kolom dan baris. Nah, di Excel ini ada banyak fiturnya, ada banyak fungsinya. Kita bisa mengkalkulasi, kita bisa membuat rangkuman data, dan lain sebagainya.
Lalu kita meletakkan data-data pada Excel itu terletak dalam sel-sel. Sel ini maksudnya adalah satu kotak yang ada di dalam Excel itu. Nah, satu sel itu dinyatakan dengan perpotongan antara baris dan kolom. Jadi biasanya kalau kolomnya dinyatakan dalam huruf alfabetis, barisnya dalam bentuk angka, kita bisa bilang, oh sel A3, sel D1, sel B2 gitu misalnya. Itu jadi sel itu menyatakan perpotongan dari baris dan kolom. Nah, setiap file Excel yang kita kerjakan itu disebutnya workbook, dan setiap workbook itu punya beberapa worksheet. Ini ada tampilan Excel-nya. Ini ada insert, ada page layout, ada formula, data, review, view, dan help. Dan ini setiap ribbon ini berisi kumpulan-kumpulan fitur, kumpulan-kumpulan tools yang sesuai dengan si ribbonnya. Nah, misalnya kalau di home kita bisa lihat ada cut, copy, paste, ada ngatur font, ada ngatur ngatur alignment, ngatur number, lalu bisa juga buat ngatur styles dari spreadsheet-nya dan lain sebagainya. Nah, di Excel ini ada sel-sel yang tersusun dalam baris dan kolom. Kolom dinyatakan dengan huruf, baris dinyatakan dengan angka, lalu di atas ada yang disebut dengan name box. Nah, name box ini adalah nama yang menyatakan sel atau range-nya. Lalu di sebelah sini kita bisa lihat ada formula bar. Nah, formula bar ini kita bisa masukkan fungsi-fungsi, masukkan formula-formula yang nantinya kita bisa gunakan untuk mengolah data. Nah, di bawah ini ada yang disebut dengan worksheet tab. Oke. Nah, jadi dalam Excel ini ada yang namanya row, ada yang namanya kolom. Ini bisa dilihat dari gambarnya. Lalu sel itu berarti adalah perpotongan antara baris dan kolom. Dia hanya menyatakan satu sel aja. Tapi berbeda dengan range. Range itu bisa terdiri dari banyak sel. Misalnya ini ada range dari A3 sampai F13. Ini ada range-nya. Dan pengolahan-pengolahan dalam Excel pun bisa dengan menggunakan range, tidak harus dalam sel. Nah, terus ini ada fitur autofill. Maksudnya jika kita mengisi beberapa nilai di Excel ini, kita bisa secara otomatis menarik nilainya ke bawah dan akan terisi secara otomatis. Nah, kemudian ketika kita menyusun nilai-nilai, kita biasanya menyusun nilai dalam Excel itu dalam format tabular atau dalam format tabel. Tabel ini punya field itu nama kolomnya, lalu di bawahnya ada nilai-nilai pada baris-baris yang bersesuaian. Nah, terus kita bisa dalam Excel tuh memberi nama pada tabel ataupun memberi nama pada range. Range itu kan maksudnya kumpulan sel-sel. Ini misal sebagai contoh kita ingin memberi nama pada kolom nilai matematika. Nah, kita bisa memblokir daerah itu lalu memberikan nama di dalam kotak name box. Misalnya kita beri namanya nilai mat. Nah, nanti di sel lain jika kita ingin memanggil range ini, kita tidak perlu lagi menulis alamat-alamatnya sesuai dengan potongan baris dan kolom. Kita bisa hanya tinggal memasukkan nama range-nya aja. Nah, dia akan langsung keluar hasilnya. Nah, ini range. Kalau yang di sebelah kanan ini namanya tabel. Jadi kita bisa mengubah yang tadinya ini hanyalah kumpulan nilai, kita bisa mengubah mereka menjadi sebuah tabel. Nah, tabel ini punya beberapa keuntungan. Tabel ini bisa diberi nama, misalnya ini kita beri nama nilainya sebagai tabel, dan yang kedua, tabel ini bisa diubah urutannya dengan mudah. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan sorting nilai biologi dari nilai yang paling kecil sampai yang paling besar, maka di kolom-kolom lainnya juga akan berubah menyesuaikan dengan hasil sortingnya. Berbeda kalau misalkan kita tidak membuat menjadi tabel, jika kita melakukan sorting, nilai yang lainnya tidak berubah, sehingga nanti datanya itu menjadi acak. Nah, kita juga bisa memanggil range dalam tabel ini dengan sintaks memasukkan nama tabelnya, lalu dengan kurung siku kita memasukkan nama kolomnya, misalnya nilai fisika gitu. Nah, kalau kita memanggil hal ini dengan fungsi sum atau jumlah, kita bisa langsung secara otomatis menghitung jumlah dari nilai-nilai pada kolom nilai fisika dari tabel nilai. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang formula. Jadi Excel ini sangat dikenal dengan formula-formulanya. Kita dapat mengolah nilai-nilai pada Excel dengan memasukkan formula. Itu adalah bar yang tadi ada di sebelah atas, yang terletak di atasnya kolom-kolom. Nah, misalnya sebagai contoh, kita mau membuat sel E1 ini menampilkan nilai yang merupakan jumlah dari sel A1 dan C1. Nah, kita bisa hanya memasukkan simbol sama dengan,
lalu kita tinggal klik aja, atau mungkin bisa diketik juga A1 tambah C1. Nah, kalau kita melakukan hal ini, secara otomatis dia akan menghasilkan nilainya dari formula yang telah kita berikan. Berarti kalau misalkan kayak gini jadinya 15 gitu ya. Nah, selain formula itu bisa diisi dengan nilai dan operator, misalnya kayak sel dan operator ini, tapi juga bisa diisi dengan fungsi. Nah, fungsi ini ada berbagai fungsi yang udah didefinisikan oleh Excel. Kita bisa tinggal pakai aja. Misalnya kita mau pakai fungsi sum. Nah, kita tinggal tulis sum, terus kita masukin aja range-nya, range nilai yang mau diolah. Nah, kalau gini 10 tambah 20 tambah 30, nanti hasilnya jumlahnya berarti adalah 60. Nah, ini selain kita bisa memanggil fungsi dengan memasukkan alamat, seperti yang tadi udah dijelasin, kita juga bisa memanggil fungsi dengan nama range atau juga nama tabel. Nah, ini bisa sangat mempermudah proses pengorganisasian data karena dia nilainya bisa kita sesuaikan dengan si nama range-nya itu. Ini ada beberapa basic formula. Misalkan untuk formula yang sifatnya adalah operasi, baik itu aritmetik maupun logik, ini ada tambah, kali, kurang, bagi, pangkat. Ini bisa dinyatakan dengan formula berikut. Ini ada hasil-hasilnya. Lalu ini juga ada beberapa contoh function. Misalnya ada sum ini untuk menghitung jumlah. Jadi semua nilai di kolom A ini jumlahnya adalah 87. Terus ada average atau rata-rata, sum dibagi jumlah data, ini hasilnya adalah 8,7. Terus kalau kita ini count ini buat ngitung jumlah data point itu ada berapa sih? Ternyata pas kita count data pointnya ada 10. Ini bisa keluar juga. Ada nilai minimal, ada nilai maksimal. Kita juga bisa lihat standar deviasinya. Nah, terus di sini kita juga bisa lihat count blank. Ini kita bisa ngitung ada berapa sih data yang kosong dari range yang udah kita masukin. Ada banyak banget fungsi-fungsi lainnya, nanti bisa diperiksa langsung di Excel masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang formatting. Jadi keunggulan Excel juga yang lain adalah bisa membantu kita untuk mengatur tampilan dari worksheet kita. Nah, ini bisa membantu mempercantik maupun bisa membantu dalam memudahkan pengamatan kita terhadap data yang ingin kita lihat. Ini ada banyak sekali contoh-contoh formattingnya. Misalnya, kita ingin menampilkan nilai dalam bentuk bar, data bar misalnya. Nah, ini jadinya nilai yang maksimal akan divisualisasikan dalam bentuk barnya terisi penuh, dan yang kurang akan menyesuaikan. Nah, kita bisa membuat sel ini punya bentukan seperti ini. Jadi nanti tinggal dilihat aja, oh ini nilainya maksimal, oh ini nilainya tidak maksimal, dan lain sebagainya. Kita juga bisa formatting yang lain. Misalnya kita pengen lihat yang nilainya 10% paling rendah siapa. Nah, kita tinggal pasang formatting ini aja dengan button 10%. Terus kita pilih warnanya, misalnya kita pengen tampilkan dengan warna pink. Nanti 10% terendah akan ditampilkan dalam warna pink di dalam sheet-nya. Ini ada banyak fungsi-fungsinya, yang lain juga. Misalnya kita pengen coba pakai color scale. Nah, kalau color scale ini kayak kita akan membedakan warna berdasarkan nilai-nilainya. Ini kayak heat map gitu. Jadi misalnya yang nilainya tinggi akan berwarna hijau, yang nilainya rendah akan berwarna merah. Nah, ini tinggal dilihat aja, oh yang warna hijau nih berarti nilainya bagus. Yang kuning mendingan, yang oranye lebih jelek, yang merah jelek misalnya. Nah, di sini ada banyak pilihan-pilihan formattingnya. Kita bisa ngasih aturan tertinggi, terendah, bisa membuat bar, bisa membuat warna, bisa membuat icon. Ini bisa diekspor juga nanti. Nah, selain itu ada lagi beberapa fitur-fitur lainnya. Misalnya kita mau ngasih lihat spark lines. Nah, spark lines ini nih maksudnya adalah kita bisa memvisualisasikan perubahan data dalam bentuk kurva, tapi dia ditampilkannya itu dalam sel. Nah, ini misalnya kita pengen tahu nih di mana sih tren nilainya. Nah, kita tinggal pasang aja spark lines di bagian bawah. Nanti dia bakal langsung secara otomatis membuat kurva-kurva garis seperti ini. Atau barcode juga bisa pakai yang kolom ini. Ini juga nanti bisa dicoba-coba lagi. Jadi kita bisa mempermudah pengamatan data yang tadinya ada banyak sekali, titik datanya bisa kita persingkat. Nah, terus ada beberapa fungsi-fungsi lainnya. Ini misalnya ada lookup value. Nah, lookup ini nih kita membuat sebuah tabel referensi. Misalnya ini ada tabel referensi, nilainya tuh kayak gimana sih? Misalnya ada nilai A itu nilainya 4,
AB itu 3,5, B 3, BC 2,5, dan seterusnya. Nah, ini adalah tabel referensi. Terus misalkan kita punya data nilai siswa, dan kita pengen tahu indeksnya mereka tuh berapa sih. Nah, kita tinggal pakai lookup aja. Lookup ini butuh 3 argumen, ada lookup value, ada lookup vector, dan ada result vector. Nah, kita tinggal masukin, lookup value-nya adalah yang ini, lookup vectornya adalah nilai yang mau kita amati, dan result vectornya adalah hasilnya. Nanti dia secara otomatis akan langsung menghasilkan nilai yang sesuai. Nah, lookup ini ada 3 jenis, ada lookup yang seperti ini, ada vertical lookup, dan ada horizontal lookup. Nah, nanti bisa dicek lagi. Lalu juga ada lagi fungsi if misalnya. If ini jika dia memenuhi sebuah tes logika, kita akan memberikan nilai yang true dan akan memberikan nilai yang false. Misalnya kita pengen ngasih keterangan lulus atau nggak lulus dengan berdasarkan pada nilainya. Jika nilainya lebih dari atau sama dengan 70, berarti dia lulus. Kalau tidak, berarti dia nggak lulus. Nah, kita tinggal masukkan saja di fungsinya ini, if sel yang kita ingin periksa nilainya adalah lebih atau sama dengan 70, maka dia lulus. Jika tidak, berarti dia tidak lulus. Nah, secara otomatis dia akan menghasilkan hasil seperti ini. Ini ada beberapa ribbon yang tadi saya jelaskan di awal. Ini bisa kita skip aja. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pivot table. Nah, pivot table ini apa sih? Jadi, pivot table ini adalah fitur Excel. Fitur Excel ini sangat berguna untuk merangkum data, dan dia juga sangat berguna untuk mengekstrak pola pada data berukuran besar. Jadi kita bisa merangkum datanya dengan sangat mudah. Nah, kelebihan dari pivot table ini adalah dia mudah sekali untuk di-customisasi dan tidak butuh coding-codingan karena dia hanya interaktif, drag and drop aja. Dan yang terakhir, pivot table ini bisa kita visualisasikan dengan sangat mudah. Nah, sebagai contoh nih, kita misalkan punya datanya adalah data keuangan. Kita menulis di setiap bulan apa aja, terus kita juga tulis nih, ada nilainya, nilai uang. Nah, nilai uang ini berkaitan dengan apa, misalnya tentang makan, transportasi, dan lain sebagainya. Terus kita juga masukkan jenisnya. Misalnya, makan ini jenisnya apa sih? Oh, dia pengeluaran. Misalnya juga ada lagi yang jenisnya tuh pemasukan gitu misalnya. Nah, kita bisa mengubah data yang tadinya seperti ini menjadi rangkuman yang lebih mudah dipahami dan sesuai dengan tujuan kita. Misalkan kita bisa melihat, oh, kita mau lihat data April, pemasukannya berapa? Oh, pemasukannya segini misalkan. Kalau pengeluarannya berapa? Pengeluarannya segini. Terus setiap komponen itu ada apa aja. Dan dari sini kita juga bisa langsung bikin si visualisasinya. Jadi sangat mudah untuk pengolahannya. Jadi bagaimana caranya? Nah, sekarang saya akan coba jelaskan. Jadi, cara untuk membuat pivot table adalah, pertama, kita harus melakukan pemblokiran pada area yang ingin kita olah menjadi pivot table. Setelah itu kita tinggal buka ribbon insert dan klik pivot table. Nah, setelah kita klik, akan muncul menu seperti ini. Nah, tapi menu yang muncul itu awalnya kosong. Dia tidak ada yang belum kita checklist, filternya kosong, legendnya kosong, aksesnya kosong, file listnya juga kosong. Terus pivot table dan pivot chart-nya juga masih kosong. Nah, sekarang jika sudah sampai ke tahap ini, kita hanya tinggal perlu memindahkan nilai-nilai field kepada area-area yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misal kita punya kebutuhan, kita ingin melihat total pengeluaran untuk keterangan hiburan setiap bulannya. Nah, ini gimana caranya? Caranya adalah dengan mudah kita tinggal pindahkan saja. Row-nya adalah bulan, berarti kalau kita pengen tahu bulannya. Lalu kita masukkan untuk kolomnya adalah jenis dan keterangan. Lalu untuk values-nya kita masukkan sum of nilai, berarti adalah jumlah dari nilai. Nah, di sini datanya masih belum rapi, tapi dia masih ngacak, masih nyampur semuanya. Yang kita butuhkan cuma yang hiburannya aja. Kita nggak butuh yang selain hiburan. Nah, kita bisa melakukan hal ini dengan cara filtering. Kita pilih filter. Untuk yang jenis kita hanya tampilkan pengeluaran, dan untuk yang keterangan kita hanya tampilkan hiburan. Dari sini, pivot table-nya akan berubah secara otomatis, hanya menampilkan data yang kita butuhkan. Setelah itu dia juga akan menampilkan chart sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kemudian ada kebutuhan lain lagi nih misalnya yang muncul. Kita cuma pengen menampilkan datanya hanya bulan April dan bulan Mei. Kita nggak mau melihat data dari bulan-bulan yang lainnya. Nah, hal ini bisa dicapai dengan sangat mudah juga. Kita hanya tinggal klik
ribbon analyze, dan insert splicer. Nah, splicer ini adalah pencacah, jadi kita bisa memilih ingin menampilkannya yang mana aja sih gitu misalnya. Nah, di sini kita tinggal tampilkan, kita pengennya melihat berdasarkan bulan, kita klik OK, lalu kita tinggal pilih aja bulan April sampai bulan Mei. Jadi secara otomatis hanya akan menampilkan bulan April dan bulan Mei, langsung dengan chartnya. Tapi misalnya ada kebutuhan baru lagi, kita ingin bikin chartnya ini bukan barcode, kita maunya bikinnya pie chart. Nah, ini bagaimana caranya? Ini juga sangat mudah, kita hanya tinggal klik design, lalu klik change chart type, lalu kita tinggal pilih yang pie, pilih sesuai kebutuhan kita. Ini banyak banget pilihannya, ada yang column, ada yang line, ada yang bar, area, scatter, dan lain sebagainya. Ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan nanti. Nah, jadi akhirnya. Nah, ini pivot table ini sangat mudah karena kita nggak perlu SQL, kita nggak perlu Python, kita nggak perlu apapun, kita hanya perlu klik drag and drop untuk menghasilkan semua data-data yang kita butuhkan. Tapi Excel ini juga punya kelemahan. Kelemahannya adalah dia tidak bisa digunakan untuk mengolah data yang size-nya terlalu besar. Nah, untuk data yang size-nya terlalu besar, barulah kita membutuhkan pengetahuan Python atau mungkin R, karena Excel sudah tidak mampu lagi. Tapi untuk data yang masih kecil, masih bisa pakai Excel. Nah, selanjutnya, kita akan bahas tentang Excel Solver. Nah, ini adalah salah satu fitur yang sangat berguna juga di Excel, yang bisa digunakan untuk optimisasi. Nah, Excel Solver ini adalah add-in. Add-in maksudnya apa? Dia adalah fitur yang awalnya itu nggak aktif, harus kita aktifasi terlebih dahulu. Nah, Excel Solver ini melakukan optimisasi linear atau non-linear juga bisa dengan pendekatan matematis. Nah, untuk menggunakan solver kita membutuhkan 4 komponen yang harus ada, 4 parameter. Itu adalah decision variable cell, atau sel-sel apa saja yang akan mempengaruhi hasil. Yang si decision ini akan kita ubah-ubah, akan kita variasikan, hingga nantinya kita akan mendapatkan kombinasi decision variable yang paling optimal. Lalu parameter kedua adalah constraint cell, atau sel apa saja yang berisi batasan-batasan atau constraint-constraint dari kasus yang ingin kita optimisasi. Lalu ada objective cell, atau sel apa yang ingin kita optimisasi. Lalu ini juga sesuai aturan, kita misalkan mau memaksimalkan atau mau meminimalkan, itu bisa, tinggal kita atur saja. Lalu yang terakhir adalah metode solvingnya. Nah, ini ada beberapa metode, ada LK simplex, ada generalized reduced gradient, ada nonlinear, ada evolutionary. Tapi ini nggak perlu dipahami isinya, kita hanya tinggal pakai aja. Nah, misalnya sebagai contoh, masalah optimisasi itu maksudnya kayak gimana sih? Ini sebagai contoh, maksudnya misalkan gini, kita ingin memaksimalkan P. Kita pengen P ini maksimal, di mana P adalah 40x1 plus 30x2. Tapi ada constraint. Constraint-nya adalah x1 dan x2-nya harus positif, x1 plus 2x2-nya harus lebih kecil daripada 16, x1 plus x2 itu lebih kecil daripada 9, 3x1 plus 2x2 itu lebih kecil sama dengan 24. Nah, jadi kita hanya tinggal memeriksa apa sih kombinasi x1 dan x2 yang memenuhi constraint ini, tapi bisa menghasilkan P yang paling besar. Nah, sekarang kita akan coba belajar bagaimana cara mengaktifasi solver dalam Excel. Caranya mudah, kita tinggal klik options, lalu pilih menu add-ins, lalu pilih Excel add-ins pada manage books. Maksudnya kita pilih options nih, ini options, kita buka add-ins, lalu kita pilih Excel add-ins. Terus kita klik OK. Jadi dia akan muncul di sini. Nah, kita tinggal klik aja solver add-in. Terus kita klik OK lagi. Kalau udah, dia bakal muncul solvernya. Ada di ribbon yang data. Nah, kalau udah kita tinggal buka doang solvernya. Kita masukkan objective cell-nya apa. Kita masukkan decision variable cell-nya. Kita masukkan constraint-nya. Dan terakhir kita tinggal pilih solving method-nya. Terus kita pilih solve. Nah, nanti kita akan langsung coba demonstrasi ya dengan Excel. Ini bisa dilihat, ini adalah tampilan Excel. Ini ada ribbon-ribbonnya, ini ada home, ada insert, bentar, not responding. Ada page layout, ada formulas. Ini misalnya ini buat insert, ada banyak toolsnya, ada page layout, ada formulas, ada data dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba menyelesaikan. Kita akan coba mendemonstrasikan pivot table dan solver. Untuk yang perkenalan Excel, kayaknya bisa langsung dicoba masing-masing karena emang trik-triknya nggak ada, itu hanya tinggal ekspor aja.
Nah, misalnya yang tadi yang sudah dijelaskan ada spark lines, ini cara ngebuatnya tuh tinggal semudah kita tinggal bikin ngeblok aja, terus line. Nah, ini hasilnya. Kita mau tampilkannya di sini misalnya. Kita tinggal klik OK, dia akan keluar spark lines-nya. Ini buat tabel juga sama kayak gitu. Nah, ini contohnya yang tadi keuntungannya kalau bikin jadi tabel adalah kita bisa mengubah sorting dengan mengubah semua nilainya. Misalnya ini tadinya Joko Susilo di atas, Tony di bawah. Terus kita mengubah nilai matematikanya, kita sort. Jadi nilai terkecil ke yang terbesar. Nah, secara otomatis nilai yang lainnya pun akan berubah menyesuaikan. Nah, ini sangat memudahkan untuk mengorganisasi data. Lalu ini yang tadi, yang permasalahan pivot table yang tadi, kita mau mengubah data-data ini menjadi pivot table. Kita tinggal blokir aja. Kita tinggal klik insert pivot table. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa dengan mudah mengatur ulang apa sih yang mau kita tampilkan. Misalnya kita mau menampilkan tahunnya adalah bulan, lalu kita mau yang ditampilkan adalah jumlahnya dengan keterangan dan jenis. Kita pengen tahu pemasukannya itu ada berapa, jenisnya tinggal kita filter. Kita inginnya yang pemasukan. Nah, dia akan berubah langsung. Jadi kita bisa langsung lihat dari pemasukan ini freelance-nya berapa, gajinya berapa, jumlah grand totalnya berapa. Nah, selain itu pun kita juga bisa dengan sangat mudah membuat pivot chart. Kita akan ngasih lihatnya dalam bentuk line. Kita klik OK aja, dia langsung ditampilkan. Misalnya kita bisa ganti juga, kalau misalkan kita nggak puas dengan cara yang kayak gini, kita mau ganti line tapi yang ada titiknya. Klik OK, nah bisa di kayak gini nanti. Kita bisa lihat, oh kalau misalkan freelance tuh kayak gini sih bentukan kurvanya, kalau gaji tuh kayak gini. Nah, ini bisa dan yang sangat menarik adalah kita bisa mengolahnya dengan real time. Misalnya kita mau ganti, oh saya tidak mau hanya menampilkan pemasukan, kita sekarang mau tinggal tampilkan, klik OK saja, dia akan langsung berubah, menampilkan semua pengeluaran. Kalau kita nggak puas sama chartnya ini, kita tinggal klik design, kita ganti aja chart type-nya. Misalnya kita mau gantinya yang kayak gini bisa. Nah, misalkan mau yang 3 dimensi. Nah, ini bisa. Berikutnya adalah kita tinggal coba Excel Solver. Nah, solver ini harus diaktifasi itu dengan klik File, lalu klik Options. Jadi kita tinggal pilih di sini Add-ins, lalu di sini kita tinggal pilih Excel Add-ins, Go. Nah, kita tinggal pilih Solver Add-in, oke. Nah, kita karena di saya udah diaktifkan, jadi nggak perlu lagi. Nah, ini tinggal dilihat doang nih, di ribbon yang data ada solver di sini. Nah, solver ini bisa langsung dipakai. Misalnya sebagai contoh, kita punya budget marketing itu selama 2 kuartal, apakah setengah-setengah, apakah 20%, 30%, atau seperti apa. Kita tahu setiap produk yang kita produksi, dia punya biaya produksi itu 10.000 per produk. Dan kita akan menjualnya dengan harga 25.000 per produk. Dan setiap produk punya biaya iklan sebesar 4.000 rupiah. Nah, dalam setiap kuartalnya, kuartal 1 kita maksimal hanya bisa memproduksi 400, kuartal 2 hanya 600. Nah, ini budgetnya ini maksimal, sum of budgetnya adalah, maksimalnya adalah 2 juta. Tapi distribusinya bebas, kita mau membaginya seperti apa, kita masih belum tahu. Tapi yang jelas adalah kita ingin yang maksimal hasil penjualannya. Nah, di sini number of unit sold ini ditentukan dari jumlah minimal antara unit yang tersedia atau budget per biaya iklan. Misalnya seperti ini. Lalu kalau revenue ini maksudnya adalah didapatkan dari jumlah yang dijual dikali harga per produk. Kalau expense ini maksudnya adalah jumlah yang dijual dikali unit price
ditambahin budget iklan, lalu profit ini adalah revenue dikurangin expense, dan total profit adalah jumlah dari profit kedua kuartal ini. Nah, kita ingin tahu bagaimana sih distribusi budget yang bisa menghasilkan nilai yang paling maksimal. Nah, kita tinggal buka aja dari solvernya, lalu kita pilih objektifnya apa sih, yang ingin kita maksimalkan apa. Nah, dalam kasus ini yang ingin kita maksimalkan adalah total profit. Kita tinggal pilih aja total profit, lalu kita ingin maksimalkan. Nah, lalu nilai yang ingin kita ubah, yang ingin kita variasikan itu yang mana? Yang ingin kita variasikan adalah budgetnya. Tinggal pilih aja dua ini berarti. Lalu kita pilih lagi beberapa konten-kontennya. Nah, kontennya ini ada beragam. Misalnya yang tadi yang total budgetnya nggak boleh lebih dari 2 juta. Lalu misalnya yang dijual nggak boleh lebih dari number of units available, dan lain sebagainya. Nanti kalau kita udah setting semua constraint-nya, kita tinggal klik solve. Nanti dia akan menampilkan hasil solving-nya. Nah, yang ini kenapa nilainya nggak berubah? Karena tadi saya udah mengaturnya sebelum kita mulai hari ini. Memang kita ingin coba nih, kalau kita ganti, ini maksimal cuma 200, ini maksimal ada 350 misalnya. Nah, harga iklannya besar 5.500. Tinggal pakai solver lagi, dengan konten-konten yang sama, kita tinggal solve lagi aja. Lalu klik OK. Oh, ini juga bisa kan, kita juga bisa nih ngeset settingannya adalah add number of unit sold ini harus integer misalnya. Nah, kita bisa langsung diganti aja. Oh, variable sold doang ya. Oh, ini karena formulanya kita nggak diatur baiknya. Kita ganti aja pakai floor biar dia nilainya nggak float. Nah, di sini kita bisa dapat total yang dijualnya ada 163, ada 200 dengan parameter-parameter yang lainnya. Nah, jadi kita bisa ngubah banyak hal di sini. Misalkan kalau kasus yang saya jelaskan di sini kan unit cost dan unit price-nya sama untuk kedua quarter. Nah, kita bisa ganti dengan unit cost dan unit price-nya beda-beda. Kalau quarter 1 berapa, quarter 2 berapa. Jadi kita ganti parameternya aja, lalu tinggal masukkan solver yang tadi. Nah, itu kita bisa mengoptimasi kira-kira budgetnya ini distribusinya harus seperti apa sih supaya profit kita maksimal. Ini buat contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya kita mau mengatur kita butuh pegawai itu berapa sih, minimal jumlah pegawai berapa supaya bisnis kita ini masih bisa berjalan. Nah, ini kasusnya adalah misalnya Anda adalah seorang pemilik suatu bisnis di mana bisnis ini harus beroperasi setiap hari. Tapi dalam setiap harinya yang jumlah karyawan minimal yang dibutuhkan itu beda-beda. Misalkan buat Senin minimalnya butuh 12, buat Selasa minimalnya butuh 14, Rabu butuh 13, Kamis 8, Jumat 9, Sabtu 14, Minggu 17. Nah, lalu aturan dari pemerintah misalnya seorang pekerja itu tidak boleh bekerja lebih dari 5 hari dalam 1 minggu. Jadi akhirnya Anda membuat sistem shift di mana jika orang itu masuk hari Senin, dia akan bekerja sampai hari Jumat dengan Sabtu Minggunya libur. Jika orang itu masuk hari Selasa, dia akan bekerja sampai hari Sabtu. Jika orang itu masuknya hari Rabu, dia akan bekerja hingga hari Minggu, dan seterusnya. Nah, kita ingin coba mengatur jumlah pegawainya ini ada berapa yang tepat, supaya jumlah ini bisa terpenuhi. Nah, kita tinggal pasang solver aja. Di sini kita juga bisa lihat nih, total pekerjanya adalah jumlah dari sini. Nah, ini maksudnya adalah jumlah pekerja yang mulai shift-nya hari Senin itu berapa orang sih? Misalkan 1 doang. Kalau yang jumlah pekerjanya shift-nya mulai hari Selasa 1 doang, dan lain sebagainya. Jadi yang kita jadikan constraint itu apa aja di sini? Constraint-nya adalah ini harus integer, dia nggak boleh float. Lalu yang ingin kita optimasi adalah total ininya. Total ininya adalah minimal, jumlahnya harus yang paling kecil. Yang kita variasikan apa? Yang kita variasikan adalah jumlah pekerja setiap harinya. Lalu constraint-nya apa? Constraint-nya adalah jumlah pekerja ini harus setidaknya sama atau lebih dari jumlah yang dibutuhkan. Nah, kita tinggal coba aja pakai solver. Kita pasang set objektifnya adalah yang ini.
dengan meminimalkan. Kalau kita ganti changing variable cellsnya adalah yang ini, lalu kita tambahin constraint di sini. Constraintnya adalah semua decision variable itu, semua ini harus integer. Lalu kita tambahin lagi jumlah pekerja harus setidaknya lebih dari sama dengan dari jumlah yang dibutuhkan. Add, tutup. Nah, sekarang kita coba tampilkan dulu. Nanti kalau ada yang nggak tepat, kita bisa atur ulang lagi. Nah, udah oke. Ternyata berdasarkan solver ini, kita bisa lihat jumlah yang paling optimal adalah pekerja itu yang mulai shiftnya hari Senin nggak ada, yang mulai shiftnya hari Selasa itu 1 orang, yang mulai shiftnya hari Rabu 3 orang, yang Kamis nggak ada, Jumat 5 orang, Sabtu 5 orang, Minggu 4 orang. Di sini kita bisa lihat nanti jumlah pekerjanya sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi memang ada beberapa yang off, misalnya kayak hari Selasa kita butuhnya 14 tapi yang datang 15, atau hari Senin kita butuhnya 12 yang datang 14. Tapi ini emang karena masalah matematis kita nggak bisa diselesaikan dengan jumlah yang sama. Dengan kasus kayak gini kita butuh minimal 18 pekerja. Jadi kita bisa langsung secara otomatis cari solusi yang paling tepat tanpa harus ngitung secara manual. Nah, ini adalah beberapa contoh-contohnya. Contoh lainnya hampir terbatas ya, kita bisa coba pada case-case yang sangat beragam. Nah, mungkin buat materinya kita sudahi. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dan saya kembalikan lagi ke moderator. Gimana cara setting makro VBA di Microsoft Excel web analysis gitu ya. Nah, untuk yang pertama ini, cara setting makro VBA di Excel, sebenarnya juga saya masih belum pernah nyoba. Cuman kalau dari yang saya pelajari, VBA ini kalau mau disetting kita harus aktifkan dulu di ini menu developernya dengan cara kita buka options, lalu dari options ini kita tinggal ribbonnya kita customize dengan menambahkan yang si developer ini. Kita bisa buka Visual Basics-nya. Nah, nanti ini bisa dilihat Visual Basic applications-nya, ada sheet segala macam dan sebagainya. Nah, terus dari sininya kita bisa pasang insert kayak misalnya kita mau pasang button, mau pasang sheet dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau buat pengolahan makronya itu sendiri dengan menggunakan VBA, saya belum pernah belajar. Jadi untuk jawabannya masih belum bisa jawab juga sih, Mas Chen, mohon maaf ya. Terus kalau Bang Bimantoro yang solver kurang lebih sama dengan bot analysis, ada bedanya. Tapi secara umum memang digunakannya buat menganalisis optimasi. Saya buat yang tadi yang nah ini ada what analysis itu ada perbedaannya kalau what analysis mirip tapi bedanya itu kalau misalkan solver dia pakai optimisasinya yang ada constraint, ada decision variable dan lain sebagainya. Itu ada jawaban dari Mas Fitra Hidianto untuk pakai makro VBA, simpan Excel-nya di ekstensi XLM, nanti tinggal yang makro enable itu bisa dicoba. Kalau kurang memuaskan, mohon maaf juga karena untuk makro saya masih belum pernah nyoba pakai sih. Jadi itu ada link yang di-share sama Mas Fitra. Jadi sekian yang bisa saya bagi hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Nah, ini Excel ini masih dasar banget ya. Ini kalau yang lebih advance lagi ada banyak banget yang bisa dipelajari sama teman-teman juga. Biar sama saya juga belajar juga. Nah, lebih kurangnya mohon maaf. Materi yang saya sudah share di atas boleh di-save kalau misalkan perlu. Jadi siapa tahu bisa berguna juga setelah ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.